Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan dan mendengarkan video ini. Hari ini kita akan membahas suatu yang sangat menarik dan relevan, yaitu mengenai opini dinamika perilaku siswa sebagai individu. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran, kenapa sih perilaku siswa itu berbeda-beda di dalam satu kelas gitu. Tetap stay tune ya pada pembahasan kali ini. Ya benar banget tuh, ini topik yang sangat penting ya, terutama buat para guru, orang tua atau siapapun yang sering berinteraksi dengan siswa. Karena kita tahu setiap siswa itu mempunyai cara berpikir dan bertindak yang unik. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, ini adalah segmen pertama, karakteristik utama individu gitu. Jadi kalau kita bicara tentang individu, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa setiap manusia itu unik. Misalnya dalam satu kelas itu nggak ada dua siswa yang perilakunya sama gitu. Bahkan siswa yang kembar saja gitu, si perilakunya itu bisa berbeda gitu. Karena manusia itu unik, memiliki keunikannya masing-masing gitu. Nah, dan itulah yang membuat kenapa manusia atau termasuk siswa gitu sangat menarik untuk dipahami kayak gitu. Terus berubah seiring waktu, dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan mereka. Jadi penting banget buat kita untuk memahami keunikan ini supaya kita bisa mendukung perkembangan mereka dengan cara yang tepat. Nah, kalau ngomongin perilaku siswa, pasti ada faktor yang bisa mempengaruhinya gitu. Secara umum, faktor utama yang pertama adalah faktor internal gitu. Seperti genotip namanya. Nah, ini tuh termasuk ke dalam sifat bawaan atau keturunan dari manusia itu sendiri gitu. Jadi kemampuan yang alami yang sudah ada sejak lahir. Jadi tidak munculnya itu tidak pas dia udah besar, udah bersekolah di SD atau di SMP gitu. Tetapi sifat ini tuh sudah ada sejak dia lahir gitu. Jadi alami sejak lahir kayak gitu. Tapi gak cuma itu, ada juga faktor eksternal seperti lingkungan, misalnya bagaimana keluarga mendukung, siapa teman-temannya, atau bahkan bagaimana suasana sekolah bisa sangat mempengaruhi perilaku siswa. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bermain di balik perilaku mereka. Ya benar banget yang tadi dikatakan oleh Kang Ahmad Dhani gitu. Jadi kalau kita ingin memahami perilaku siswa, kita harus melihat dua sisi ini gitu. Bawaan mereka dan pengaruh dari lingkungan gitu. Kita harus melihat dari sisi yang berbeda gitu, dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, karakternya si A itu bawaannya kayak gini. Apakah ini juga termasuk ke dalam faktor lingkungannya gitu. Jadi kita harus melihat dua sisi itu, faktor bawaan dan faktor lingkungannya gitu. Nah, sekarang kita akan coba masuk lagi lebih dalam gitu ke perilaku individunya. Biasanya perilaku itu dibagi jadi 3 aspek utama. Yang pertama adalah aspek kognitif, atau di sini tuh cara seseorang berpikir gitu. Misalnya bagaimana siswa bisa menyelesaikan tugas matematikanya atau mencari solusi untuk memecahkan masalah sehari-harinya. Nah, itu termasuk ke dalam aspek kognitif gitu. Nah, betul banget. Tapi jangan lupa juga aspek efektif yang berkaitan sama perasaan dan sikap mereka. Contohnya, kalau seorang siswa merasa percaya diri, biasanya mereka lebih aktif di kelas. Tapi kalau mereka sedang tidak mood, ya mungkin malah jadi diam saja. Nah, dan yang terakhir itu adalah aspek psikomotor, di mana di sini itu lebih ke aktivitas fisik gitu. Seperti olahraga, menari, kayak gitu ya. Jadi ini perilaku siswa yang
sebenarnya kombinasi gitu, kombinasi dari apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan mereka lakukan gitu. Dari kesimpulannya itu ada 3 ya, tadi ada 3 aspek perilaku individu. Yang pertama tadi adalah aspek kognitif, yang keduanya itu ada aspek afektif, lalu yang terakhir adalah aspek psikomotor gitu, atau kombinasi dari apa yang mereka atau apa yang siswa pikirkan dan apa yang dilakukan gitu. Nah, buat kita yang ingin lebih memahami perilaku siswa, ada beberapa teori yang bisa jadi panduan untuk kita. Salah satunya adalah teori belajar sosial dari Albert Bandura. Intinya, perilaku siswa banyak dipengaruhi oleh yang mereka lihat dan tiru. Misalnya, kalau mereka melihat teman yang rajin belajar, biasanya mereka jadi ikut termotivasi. Lalu ada juga sih teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Nah, menurut Piaget ini, setiap anak itu punya tahap perkembangan tertentu dengan ciri khasnya sendiri gitu. Jadi pendekatan kita itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mereka itu ada di tahapan yang mana gitu. Nanti kita akan tayangkan tahapan-tahapan menurut Jean Piaget ya, nanti di slide gitu. Jadi di sana ada tahapan-tahapan yang mungkin nanti bisa membantu kita semua untuk memahami gitu. Kalau anak SD itu tahapannya ada di mana, anak SMP itu di mana, dan anak-anak SMA itu ada di mana gitu. Jadi, kalau kita paham teori-teori ini, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih bermakna dan relevan buat siswa. Bukankah itu yang kita inginkan? Ya, karena setiap siswa itu unik, kita harus terus belajar memahami mereka. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang dinamika perilaku siswa sebagai individu. Semoga ini bisa membantu kita semua untuk lebih bisa memahami siswa lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat belajar.